Jangan biarkan lingkungan di Tanjung Benoa makin amburadul. Berita tahun 2000. Berita Sejarah 2, Bali Pos, Senin 7 Agustus 2000. Tanjung Benoa perlu miliki RDTR. Masyarakat berlomba-lomba kapling pantai. Denpasar, Bali Pos. Pembangunan di Tanjung Benoa yang terkenal dengan wisata baharinya tampak makin tidak teratur. Mana kawasan perkampungan, perhotelan, pelestarian penyu, dan mana kawasan hutan bakau makin tidak jelas. Apabila hal itu dibiarkan, maka kawasan Tanjung Benoa akan semerawut. Hal itu dikatakan Ketua Kelompok Pelestarian Penyu Tanjung Benoa, Iwayan Tangsi, dan tokoh masyarakat Tanjung Benoa, Nyoman Parek Sumarto dan Wayan Netra Sabtu lalu. Ketiga orang tersebut mengaku sangat prihatin dengan kondisi lingkungan di kawasan wisata itu yang berdekatan dengan kawasan perhotelan Nusa Dua. Supaya pembangunan bisa diawasi dan dikontrol tiap saat, kata Parek, Tanjung Benoa perlu memiliki rencana detail tata ruang RDTR. Jika tidak demikian, kawasan ini akan menjadi semrawut. Karena masyarakat Tanjung Benoa berlomba-lomba mengkapling pantai untuk dijadikan perumahan. Jika saling serobot tanah pantai terus berlangsung, maka akan terjadi persaingan antar warga yang mengarah pada kekerasan fisik. Tangsi mencontohkan kawasan pantai di Banjar Kertapasima, Tanjung Benoa. Dua orang telah memohon kawasan pantai untuk dikapling seluas sekitar 30 are. Dua orang ini memohon kawasan itu kepada pemerintah mengatasnamakan kelompok nelayan dengan alasan akan dipakai renovasi perahu nelayan. Padahal, lanjut Tangsi, itu merupakan bohong-bohong saja. Kelompok nelayan hanya dipakai topeng untuk mendapat keuntungan pribadi kedua orang itu, katanya. Baik Tangsi maupun Parek Sumarto mengatakan apapun alasannya, kalau contoh kasus di atas dibiarkan berkembang akan membuat lingkungan di Tanjung Benoa makin amburadul. Karena tiap penduduk yang memiliki tanah di dekat pantai akan menguruk dan mengkapling tanah pantai itu. Oleh karena itu, wakil-wakil rakyat di Kabupaten Badung bersama eksekutif hendaknya membuat perda soal rencana detail tata ruang kawasan Tanjung Benoa, saran Parek Sumarto. Parek mengatakan, tanah pantai yang dikapling oleh dua orang tersebut pernah dimohon oleh Desa Adat Tanjung Benoa untuk dijadikan lapangan sepak bola, namun sampai saat sekarang belum disetujui. Sementara, Netra yang kelahiran Tanjung Benoa mengatakan sampai saat sekarang tidak ada perhatian anggota DPRD Badung asal pemilihan Tanjung Benoa yang peduli terhadap lingkungan Tanjung Benoa. Oleh karena itu, ia mempertanyakan kinerja DPRD Badung. Apa saja kerjanya anggota dewan? Apakah hanya mengurusi atau menilai bupati saja? Seharusnya DPRD langsung menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi yang diserap itu diperjuangkan ke legislatif. Dikatakan, anggota DPRD Badung perwakilan Tanjung Benoa dalam kasus ini juga diam. Oleh karena itu, ia menantang para wakil rakyat di Badung untuk turun ke lapangan meninjau langsung kawasan Tanjung Benoa yang kini keberadaannya sudah amburadul. Jangan hanya duduk dan berdiam di ruangan ber-AC. Dengarkanlah suara rakyat yang paling bawah, kata Netra. Menurut Netra, Dinas Kehutanan Bali yang diwakili oleh polisi hutan Ketut Liang Jumat lalu telah melihat langsung ke lokasi pantai yang dikapling itu. Liang pun marah-marah kepada pemohon dan sempat bersih tegang karena kawasan yang dibeton dan didirikan bangunan itu adalah kawasan hutan bakau. Dengan cara menakut-nakuti, pemohon mengatakan kepada Liang bahwa mereka telah mendapat izin dari pemerintah pusat. Demikian, video ini bersumber dari sebagai berikut.